Dalam 2 hari ini, ya 2 hari ini saya sering berbagi dengan tetangga makanan saudara, dengan tetangga, dengan tuan rumah yang punya rumah ini saudara. Jadi ya begitulah hidup kita harus jadi berkat ya saudara-saudara. Nggak harus banyak, tapi kalau kita sebagai seorang sedikit yang kita kasih, sedikit yang kita kasih. Amin. Jadi berkat begitu. Oke saudara-saudara. Saya datang ke Amerika, balik lagi ke Georgia, saudara, nggak punya kerjaan. Karena suami saya udah telat gitu ya, bulan September nggak ada pekerjaan lagi sebagai lecturer, sebagai dosen gitu ya. Akhirnya kita melangkah pindah ke rumah ini, ke kota ini, Lawrenceville saudara, dengan iman. Kayak si Abraham saudara-saudara. Yang penting kita tahu itu kota di mana ada banyak jiwa internasional. Nggak, yaudah kita melangkah ke sana. Saudara, 1 tahun kami hidup oleh iman, nggak punya pekerjaan, saudara-saudara. Tapi yang saudara saya mau katakan, mau bagikan, saudara-saudara. Kalau kita setia di dalam melayani Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bayar harga untuk suatu kebenaran Tuhan, mengikut Tuhan, sekalipun kita harus melepaskan harta, uang, sekalipun kita harus melepaskan jabatan, sekalipun kita tidak tahu kita mau makan apa esok, tapi kita nggak mau kompromi dengan dosa. Kita nggak mau kompromi dengan yang berhubungan dengan melawan firman Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun orang-orang di sekitar kita semuanya bilang nggak apa-apa, iya. Tapi saya dan suami saya, saudara-saudara, kami nggak mau kompromi, saudara-saudara, dengan dunia, saudara-saudara. Itu sekolah Kristen loh, saudara-saudara. Tapi sekolah Kristen, makanya tadi saya bilang, banyak gereja Tuhan, banyak sekolah yang mengatasnamakan sekolah Kristen, tapi mereka kompromi dengan cara-cara dunia. Bahkan mereka memberikan kuk-kuk kepada anak-anak Tuhan. Bahkan yang punya sekolah sendiri, saudara, kedapatan ditangkap polisi, diberhentikan polisi tengah jalan. Karena apa, saudara? Anak yang punya sekolah mabuk, saudara. Nah, kena batunya sendiri kan? Dia memberikan kepada orang nggak boleh minum alkohol, nggak boleh ini, suruh orang bersumpah. Lah, anaknya sendiri, saudara-saudara, ya malah minum alkohol, ketangkap polisi lagi. Malu kan kita sebagai anak-anak Tuhan? Malu kan kita yang memberikan aturan kepada manusia tapi tidak melakukannya, saudara-saudara? Nah, ini satu teguran buat kita anak-anak Tuhan, bahwa kita, saudara lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, mereka berada di dalam sistem Babylonian, saudara-saudara. Tapi mereka disuruh menyembah patung itu, patung rajanya, saudara-saudara, sebagai dewa yang diakui di negeri tersebut. Mesak, Daniel, Sadrak, dan Abednego, mereka nggak kompromi. Mereka harus apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi mereka, karena mereka punya posisi yang tinggi, saudara-saudara. Apalagi yang mereka pertaruhkan, nyawa mereka, saudara-saudara. Mereka nggak kompromi, mereka masuk ke lubang singa, lubang perapian, ke goa perapian, goa singa, saudara-saudara. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau saudara ikut Tuhan, jangan kompromi dengan dunia. Sekali saudara, ini gimana Kak? Ini baru hal-hal yang kecil loh, saudara, dengan masalah duit ya, kalau masalah duit, pekerjaan dan sebagainya. Lah bagaimana nanti kalau antikris, suruh antikris bilang Kak, saudara harus dimasukin apa itu namanya, chip ke tangan saudara atau ke otak saudara, dengan katakan kalau enggak kamu nggak boleh belanja dan beli. Lah saudara harus bagaimana? Makanya kan tadi firman Tuhan sudah berkata, siap-siap jauh hari belajar bercocok tanam, beli tanah-tanah, dan juga dia katakan belajar simpan biji-bijian. Dan dia katakan simpan emas, saudara. Makanya saya ingin mengencourage kita sesama anak Tuhan harus belajar mandiri, hidup sendiri tanpa bergantung kepada yang namanya virtual gitu ya, virtual church. Saat ini boleh lah ya, saat ini karena transisi gitu ya, bukan saya melarang gitu loh. Ini adalah suatu transisi gitu, dari gereja yang face to face gitu ya, menjadi sekarang gereja yang virtual. Tapi saya katakan, ingat, di mana Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu, iblis juga sibuk melakukan sesuatu. Ingat, lalang dan gandum, saudara-saudara. Jadi saat ini di mana Tuhan sedang melepaskan corona, saudara-saudara, iblis juga, saudara, bekerja untuk melakukan, saudara, strategi-strateginya untuk melemahkan anak-anak Tuhan, saudara-saudara, dengan sistem apa? Virtual church gitu ya. Kelihatannya tuh oke semuanya kok zaman online gitu ya. Memang
gitu, kelihatannya oke-oke, santai-santai, doable gitu ya, bisa dilakukan. Tapi akibatnya saudara saya mau katakan, kenapa kita harus keluar ketika corona selesai terjadi, kita harus keluar dari namanya sistem church online. Itu bukan sistemnya Tuhan, itu bukannya cara Tuhan, tapi ini adalah caranya iblis untuk melemahkan caranya itu untuk melemahkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan untuk bergantung untuk menggantungkan pertumbuhan rohaninya, untuk menggantungkan pertumbuhan imannya berdasarkan apa saudara? Internet, koneksi, atau televisi, atau YouTube, atau Facebook, atau apa seperti saat ini gitu ya saudara. Tapi akibatnya apa saudara? Saya nggak bikin gereja saat ini. Kita ini, internet ini gunanya untuk belajar, pengetahuan. Tapi yang namanya gereja, seharusnya seyogyanya itu face to face. Bisa dirasa dari rumah ke rumah, tetangga ke tetangga. Dari pegang tangan secara nyata. Saudara bisa melihat dengan nyata, saudara-saudara. Kenapa saudara? Kalau terjadi, saya sudah melihat kemana ini arahnya. Iblis, rencana iblis. Jadi kita mesti mengerti musuh kita ini strateginya apa. Kita mesti paham sehingga kita bisa mengambil ancang-ancang, berjaga-jaga saudara. Untuk membuat suatu strategi yang baru saudara-saudara. Jadi saudara, kenapa virtual church adalah nanti menjadi alat iblis untuk melemahkan gereja Tuhan. Kita berada di posisi yang sangat lemah sekali. Bagaimana dan kenapa? Saudara bayangkan, kalau katakanlah saat ini saya pendeta gitu ya, gereja besar. Lalu saudara ada ribuan orang pada saat yang sama menonton, 3.000 orang. Wah, saya sebagai pendeta bangga. Wah, saya punya view 3.000 jemaat di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia saja. Ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Yogyakarta, ada di Jakarta. Wah, Cina, Jepang, dan sebagainya. Kita sebagai hamba Tuhan, gereja, wah bangga. Kita bisa sekarang menjangkau dunia. Yes, begitu ya, orang bisa dengar. Tahu-tahu saudara, antikris bekerja. Ini pasti terjadi saudara. Lalu atau mungkin terjadi yang namanya goncangan, gempa bumi. Saudara pasti terjadi. Kenapa? Saya sudah melihat dalam mimpi saya, saudara-saudara, di mana goncangan ini, lempengan-lempengan patahan ini saudara akan lempengan-lempengan bumi akan patah. Saudara, itu juga sangat berpengaruh di seluruh dunia. Termasuk di Los Angeles, termasuk di Hawaii, termasuk di Indonesia, Jakarta, apalagi saudara-saudara, dan banyak negara yang lain. Jadi ketika gempa yang besar ini terjadi, saudara-saudara, saya bahkan mimpi gempa udah berkali-kali. Ini akan melemahkan sistem internet, jaringan internet. Saudara, bayangkan ketika ini terjadi, jaringan internet terputus. Saudara ingat Tuhan katakan kepada Tuhan bilang, katakan kepada umatku jangan simpan uangnya semuanya di bank. Ketika Tuhan bilang begitu, saya mengerti maksudnya. That means akan ada suatu kejadian di suatu saat di mana sistem bank tidak akan bekerja, internet tidak bekerja, sehingga orang-orang tidak bisa melakukan aktivitas, financial online dan sebagainya. Nggak bisa ngambil uang, nggak bisa narik ATM, makanya mesti pegang uang di tangan, begitu ya. Saya mengerti saudara. Jadi saudara, ketika ini terjadi, saya bagaimana? Pendeta, ini pendeta nih ya, saudara, 3.000 jemaat, atau 4.000 jemaat, atau puluhan ribu jemaat. Saya bangga punya jemaat di seluruh dunia. Tahu-tahu gempa terjadi. Saudara, apa yang terjadi dengan 4.000 jemaat yang saudara miliki online? Saudara bahkan tidak tahu namanya. Saudara bahkan tidak tahu alamatnya. Saudara nggak bisa cari mereka. Saudara nggak bisa jangkau mereka. Bagaimana dengan 4.000 jemaat ini? Mereka pikir saudara adalah gembalanya. Terjadi goncangan dunia. Nggak bisa nyambung. Mereka mau kemana? Saudara-saudara. Ini mereka mau cari pendetanya di mana? Mau cari Tuhannya di mana? Mereka mau menghubungi pendetanya di mana? Nggak tahu. Disinilah saya katakan kenapa sistem virtual church ini jangan bergantung. Karena apa? Ini Babylonian system gitu loh. Dan membuat jemaat menjadi tidak mandiri. Ketika terjadi yang namanya goncangan, ini jemaat akan kemana? Saudara, makanya penginjilan yang terbaik itu adalah dari keluarga dan tetangga. Bayangkan kalau ada 1.000 Kristen ya, di mana-mana disebarkan Tuhan.
melakukan penginjilan seperti di Keluaran 12, perjamuan Paskah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, satu keluarga diselamatkan. Lalu kita menjangkau tetangga kita, menjangkau tetangga kiri dan kanan. Kalau terjadi internet nggak maju, kita nggak takut, kita nggak guncang, kita nggak kehilangan. Kenapa? Kita kenal orang-orang ini. Kita masih bisa kumpul, kita masih bisa saling berbagi, kita bisa saling tolong menolong. Saya bisa mengunjungi teman saya tahu anggota-anggota jemaat rumah saya itu, saya tahu mereka tinggal di mana. Saya bisa cari mereka. Kalau nggak bisa ngubungin mereka telepon, kalau nggak bisa ngubungin mereka lewat WhatsApp atau lewat video atau apa, saudara, saya tahu di mana mereka, saudara. Nah, inilah kita harus menjadi jemaat yang self-sustainable church. Ini yang Tuhan katakan, menjadi self-sustainable church. Jadilah jemaat yang mandiri, saudara-saudara. Tidak menggantungkan makanan atau disuapin daripada online pendeta atau online gereja. Saling satu dengan yang lain. Saya lebih baik 2-3 orang, tapi mata dengan mata saling bisa berbagi, saudara-saudara. Jadi saudara harus punya namanya konten. Ya, harus merasa mengalami konten. Pelayanan itu juga harus. Dulu saya punya ambisi pelayanan yang besar, saudara. Saya mau jalan ke seluruh dunia. Saya mau pelayanan yang besar. Tapi setelah coronavirus ini, saudara-saudara, saya mulai mengevaluasi jalan-jalan saya. Saya mulai mengevaluasi visi saya. Saya mulai mengevaluasi penyembahan saya. Saya mulai menguasai cara hidup saya. Hari-hari ini saya bergumul, Tuhan, saya katakan, apa yang kau mau saya lakukan? Bagaimana saya harus mau hidup sebagai orang Kristen? Saya mencari Tuhan. Saatnya ini saya nggak mau terlalu sibuk di luar. Saat ini saya maunya tuh mau cari Tuhan supaya saya menjadi penginjil yang efektif untuk tetangga saya. Supaya saya menjadi punya gereja rumah yang efektif untuk menggembalakan orang-orang di sekitar saya. Saya nggak mau mimpi-mimpi muluk lagi, saudara-saudara. Dan saya pikir saudara harus seperti itu. Bagi-bagi, jemaat kita bagi-bagi bersama. Oke, jiwa-jiwa di sekitar kita bagi-bagi bersama. Jangan dimakan sendiri. Jangan istilah kata itu, berkat itu jangan dimakan sendiri. Kita nggak bisa menjangkau satu orang, ribuan orang. Di dalam masalah bisnis pun, saudara-saudara, apalagi di dalam namanya musician gitu ya, dikatakan begini, saudara nggak perlu menjangkau sebagai seorang pemusik gitu, penyanyi gitu ya. Kita punya strategi yang dalam namanya marketing kita. Dikatakan gini, kita sebagai musician nggak perlu ribuan, puluhan, jutaan orang. Yang perlu kita miliki itu adalah 1000 pengikut yang setia. Yang tahu kita, yang mengerti kita, yang tahu bahasa kita, yang tahu pikiran kita, jalan kita, dan mereka cocok dengan kita, dan kita sejalan dengan kita. Dan mereka bilang cuma 1000, mereka bilang the true 1,000 followers, 1000 pengikut yang setia, 1000 pengikut yang benar gitu loh. Jadi saudara-saudara, itu yang mesti kita sadari dalam diri kita sebagai pelayan Tuhan. Nggak usah muluk-muluk, kita nggak akan bisa memuridkan 1000 orang. Tuhan Yesus saja dia nggak memuridkan 5.000 orang. Dia bisa bikin KKR 5.000 orang, kita bisa bikin KKR ya di online gitu, jutaan orang. Tapi saudara, untuk bicara soal murid, Tuhan Yesus kan berkata, pergilah ke seluruh dunia, muridkanlah, jadikanlah mereka menjadi murid. Nah, kerinduan saya adalah, Tuhan, kalau Engkau izinkan, kalau saya bisa menjadi buka jemaat di rumah saya, jemaat mula-mula, gereja mula-mula, seperti yang di gereja mula-mula, jemaat rumah, saya akan impartasi, bangkitkan pemimpin-pemimpin, lalu utus mereka lagi, suruh mereka lagi bangun bangun gereja di rumah mereka, dan bangunkan lagi tetangga-tetangga mereka, jangkau tetangga mereka, bangunkan pemimpin-pemimpin lagi di gereja mereka, di rumah mereka. Nah, saya nggak perlu susah-susah. Saya nggak perlu mengorbankan keluarga saya nggak mau mengorbankan seluruh waktu saya 24 jam. Kebanyakan kan banyak pendeta yang meninggal muda ya, saudara. Saudara, kenapa? Kita melelahkan diri kita sendiri. Itulah yang terjadi. Iblis itu inginnya tuh apa? Iblis itu maunya tuh memperhamba kita, suruh kerja mati-matian. Padahal Tuhan sudah berikan Syabat ya. Sabat. Hari ini adalah hari apa ya? Belum Syabat. Hari Sabat itu waktunya berhenti dari segala pekerjaan kita, istirahat. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Jadi saya
Saya sarankan kepada saudara-saudara yang punya hati melayani Tuhan, yuk kita melayani dengan efektif. Yuk kita melayani dengan terjangkau gitu loh. Nggak usah yang muluk-muluk. Biarlah coronavirus ini mengembalikan kita kepada kesederhanaan kita sebagai umat Tuhan. Biarlah coronavirus ini membawa kita kembali kepada fondasi kita, kembali kepada penyembahan yang sempurna, yang sederhana, ya. Menyembah Tuhan dari rumah kita, nggak harus ke gedung yang besar, nggak harus sampai ke ribuan orang gitu kan ya. So, mari kita menjangkau tetangga kita, memuridkan mereka. Tuhan Yesus cuma memuridkan 12 orang, tapi bisa menjangkau dunia, saudara-saudara. Saat ini, saudara, kekurangan gereja adalah kita mengumpulkan banyak-banyak orang, tapi kita tidak membangkitkan murid. Kita belum membangkitkan murid, dan kita belum membangkitkan jemaat-jemaat yang dewasa. Masih banyak jemaat yang gak siap. Jadi saudara, selama ini kelihatan coronavirus ini sebagai alat penampian menunjukkan bahwa keadaan gereja saat ini belum matang, belum siap dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena apa? Kita nggak siap dengan keadaan ini, saudara-saudara. Jadi Tuhan katakan itu, saudara-saudara, bukan Tuhan bukan kita yang menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang sebenarnya nunggu-nunggu kita. Karena apa? Kita ini kok nggak besar-besar, kok nggak matang-matang. Ini kok jemaatku ini kok nggak ngerti-ngerti kehendakku gitu loh. Maksudnya saudara-saudara, begitu kita bisa melakukan kembali seperti jemaat mula-mula, saudara-saudara, kita lihat ujungnya sampai ke seluruh dunia sampai saat ini kan. Kita bisa kenal Yesus, itu dari 12 orang, saudara-saudara. Nah, mari kita bisa melakukan ini ketika nanti kita bebas. Aduh, ini hidung saya kok gatal, sorry ya saudara. Ketika nanti saudara kita bebas ya dari coronavirus lockdown, yuk kita semangat. Rubah pikiran kita. Firman Tuhan berkata, berubahlah dari janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu boleh mengenal kehendak Allah yang ada 3, ada yang baik dan sampai mengenal kehendak Allah yang sempurna. Nah, kita mau mengenal kehendak Allah yang sempurna, saudara-saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mengingatkan lagi bagaimana Tuhan memelihara hidup saya during coronavirus. Waktu saya mempersiapkan, saya bilang, kamu nggak punya iman, mana imanmu, mana inimu. Saya diejek habis-habisan, saudara-saudara, dihina habis-habisan. Bahkan ada yang mengeluarkan saya dari Facebooknya gitu ya, saudara-saudara. Saya bilang, saya tunjukkan iman saya dari perbuatan saya. Ya, dari buktinya saya persiapkan. Jadi saudara, kita harus bertindak dengan iman, saudara-saudara. Nggak semuanya itu harus berdasarkan dengan cuma kata-kata gitu kan ya. Oh, kita punya iman. Kata yang tadi Bapak Pendeta itu, istrinya sudah bilang jangan pergi Pak, tapi dia sok-sokan. Oh, kita punya iman. Iman kita Tuhan menjaga kita. Kalau Tuhan menjaga dia, kenapa dia mati? Kan kita bertanya begitu kan. Jadi saudara, ini adalah waktunya buat kita menguji diri kita, menguji iman kita, mengetes diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dengan baik isi hatinya? Kemarin saya memberikan peringatan kepada seorang hamba Tuhan di kota yang lain gitu ya, orang Amerika begitu. Terus saya bilang ke dia, Bapak harus mulai, padahal dia pendeta loh saudara, tapi saya katakan Bapak harus memulai gereja dari rumah, karena Tuhan sedang meruntuhkan gereja-gereja yang dibangun di atas keangkuhan manusia yang melemahkan jemaat Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa bekerja, bukan Tuhan nggak bisa bekerja, ini melemahkan sistem Babylon yang kita ada miliki sekarang. Satu gedung, satu besar, ngumpul semua di sana, itu sistem Babylon, saudara-saudara. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita berserak-serak, saudara. Tuhan mau kita berbagi. Tuhan mau kita untuk menjangkau dunia, menjangkau di sekitar kita, berserak, saudara. Bukan ngumpul satu-satu, jangkau tetangga kita. Tetangga kita bertobat, nanti tetangga kita jangkau tetangga dekatnya lagi, saudara. Itulah penginjilan yang paling efektif, saudara-saudara. Sampai kata pendeta itu, waduh, saya benar-benar ditegur. Jadi saudara, benar kan kata Tuhan, shifting terjadi. Ini adalah waktunya di mana para jemaat menguatkan pendeta, ya, bawahan pengikut menguatkan para pemimpin-pemimpin. Inilah waktunya, saudara-saudara.
Amin saudara-saudara. Jadi saudara, saya ingatkan jangan keluar rumah ngalor ngidul, sok-sokan gitu ya, petenteng-petenteng, anggap Tuhan bersamamu, lalu bikin acara sendiri yang bukan acara Tuhan gitu ya. Keluar berada di coronavirus environment. Jangan heran saudara, bukan Tuhan tidak melindungi saudara. Saudara yang tidak taat kepada aturannya. Jadi mengertilah kehendak Tuhan saat ini, kehendak Tuhan agar kita berdiam diri di rumah untuk sementara waktu, belajar kenapa kita disuruh berdiam diri di rumah, supaya kita menangkap isi hati Tuhan, sehingga kita bisa mengingatkan orang lain, sehingga kita bisa mengencourage orang lain. Kalau kita kosong, nggak belajar, kita nggak dapat apa-apa, kita kosong, bagaimana kita bisa melayani orang lain? Bagaimana kita bisa menguatkan yang lemah kalau kita sendiri lemah? Bagaimana kita mengajar orang yang tidak taat kalau kita sendiri yang tidak taat, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, berdiam di rumah. Jangan keluar jangan keluar rumah petenteng-petenteng, nongkrong-nongkrong, punya agenda sendiri, saudara. Sesuka-suka sendiri di luar daripada undangannya Tuhan, saudara-saudara. Dan jangan ngaku undangannya Tuhan kalau Tuhan gak suruh. Karena apa? Suara Tuhan tuh jelas, saudara-saudara. Jadi jangan bikin acara-acara sendiri, ya. Nanti karena apa? Berada di luar ini bukan bagian kita. Di luar ini adalah orang-orang fasik. Dan Tuhan katakan masuk ke dalam kamarmu, masuk dalam rumahmu, kunci pintu, saudara-saudara. Dan bikin perjamuan Paskah Allah. Bersembunyi, berdoa, cari Tuhan, cari isi hatinya. Amin saudara, supaya kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari sampar, terhindar dari penghakiman Tuhan, dari panah-panah yang diluncurkan Tuhan pada siang hari, dan teror pada malam hari, kengerian pada malam hari, saudara. Seperti di Mazmur 91, saudara. Jadi Tuhan jangan dilawan. Itu urusan di luar rumah kita, itu adalah urusannya Tuhan. Tapi di rumah berdiam diri, kita pasti selamat, saudara-saudara. Jadi saudara, teman-teman yang belum pernah mengalami perjamuan, ambil roti di rumah ya, roti cracker atau apalah saudara-saudara. Nanti Roh Kudus bisa mengajarkan di dalam situasi kondisi saudara. Jadi kreatif gitu ya, untuk melakukan. Tapi lakukan perjamuan, karena Tuhan katakan begini. Karena ketika kita mengambil perjamuan, dia katakan itu satu menjadi alat untuk membedakan orang fasik atau orang dunia dan umat Tuhan. Jadi ketika kita melakukan perjamuan secara keluarga, kita diberikan tanda darah anak domba Allah. Allah sedang memberikan tanda darah anak domba Allah di tiang-tiang pintu rumah kita, dan Tuhan mengenalnya. Karena apa? Malaikat akan menjaga rumah kita dengan pedangnya, sehingga roh maut tidak melewati rumah kita. Saudara, lakukan ini hari ini, saat ini di Indonesia. Saudara, jangan telat, dan kalau bisa lakukan sampai perjamuan. Kalau saudara mengikuti kalendernya dari Gregorian, dari kalender Romawi gitu ya, Jumat Agung atau perjamuan Paskah itu kan hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Sebenarnya nggak masuk akal, karena itu nggak ada 3 hari 3 malam, saudara. Tapi itu dua, karena kalau Jumat satu malam sama Sabtu sore itu 1 hari. Sabtu sore ke Sabtu ke Minggu malam itu 2 hari. Bagaimana itu belum bisa 3 hari. Jadi nggak otentik gitu loh, saudara-saudara. Jadi saudara, yang benar itu waktu yang Alkitabiah itu, di mana Tuhan sekarang sedang jalan-jalan itu adalah saat ini. Saudara, bukan suatu kebetulan hari ini saya dapat 3 video di WhatsApp saya. Orang-orang bergelimpangan, ada orang di pasar, mungkin saudara akan segera mendapatkannya mungkin di video-video saudara. Karena heboh, saudara-saudara, baru terjadi hari ini. Jadi saudara, ada perempuan terkapar di jalan raya. Terus ada lagi bapak-bapak, entah itu dia Gojek atau apa, dia lagi nyetir, dia kejang-kejang begitu, saudara. Nah, biasanya orang kalau kehabisan nafas kan, pertama-tama one day 12 hours. One day itu 24 hours, Pak. Maksudnya, jadi kalau misalnya Jumat sekarang, jadi Sabtu sekarang, ini di sini di Indonesia hari apa sih? Saya lihat dulu kalender interaktifnya. Nah, kalau menurut kalendernya Nisan, di Indonesia kan sekarang tanggal 8 toh? Tanggal 8 tahun 2020 April gitu ya. Nah, ini adalah sudah waktunya
untuk perjamuan nanti malam, nanti sore sekitar jam 6-nya kalian, gitu jam 6-nya sorenya kalian, disitulah perjamuan perjamuan Paskah itu, saudara. Jadi malam ini di waktunya saudara, gitu ya, adakan perjamuan kudus dengan keluarga, begitu. Jadi masih ada waktu untuk persiapkan. Dan itu tanggal 14 Nisan. Nah, tanggal waktu kalau orang gereja dari gereja kita biasa, gitu ya, Passover merayakan Paskah itu kan hari Jumat, mereka katakan tuh Jumat Agung, gitu ya. Menurut tanggal kalendernya Yahudi atau Alkitab atau tanggalnya Tuhan, tidak. Jadi ini bukan tanggal, ini tanggalnya dari Romawi, saudara, yang mereka bikin sesuka-sukanya mereka. Jadi saudara, saya selama lockdown ini saya mulai bertanya, Tuhan, saya mau mulai mengerti firman-Mu. Jadi saudara, walaupun saya sudah nabi nih, walaupun saya sudah menjadi pengajar, saya masih mau rendah hati. Tuhan, saya mau belajar tentang firman-Mu. Saya mau belajar tentang the feast of the Lord, perayaan surga. Jadi terakhir ini saya mulai ingin tahu bagaimana tentang rahasia-rahasia di balik perayaan-perayaan Tuhan. Karena di balik perayaan Tuhan, kita pasti tahu kehendak Tuhan. Kita pasti tahu kapan waktunya Tuhan, waktu-waktunya Tuhan, saudara, untuk melakukan sesuatu gitu. Ada rahasianya, saudara. Jadi disinilah kita mau tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Jadi saudara, dan juga kenapa kita mesti makan perjamuan kudus pada waktu coronavirus ini terjadi, saudara. Tuhan katakan secara profetik, dan juga bukan cuma profetik, itu biblical juga. Tuhan katakan kita akan diberikan immune system tubuh yang kuat, yang kebal akan coronavirus. Saudara-saudara, mungkin kalau saya pikir-pikir ya, saya dalam beberapa minggu yang lalu waktu saya sedang sibuk-sibuk keluar gitu ya, kadang-kadang saya merasa ini tenggorokan saya itu kayak mau rada-rada radang gitu. Tapi mungkin secara daging saya mungkin kena pengaruh, saya bisa ngerasa gitu loh. Tapi saya sepenuhnya karena saya benar giat-giatnya gitu ya, mengikuti aturannya Tuhan, disuruh shopping, disuruh belanja gitu, disuruh diam gitu kan. Dan saya minum vitamin C juga. Saya minum vitamin C, saya makan bandrek, saya minum elderberry, minum banyak air gitu ya, gargle gitu. Jadi saudara, tubuh kita pun harus punya hikmat bagaimana memelihara tubuh kita. Amin. Jadi saya perhatiin ketika tenggorokan saya udah mulai keracik, serak-serak gitu, saya langsung ambil tuh vitamin C yang bulat-bulat tuh yang 1000 mili, saya makan itu, saudara. Saya minum air yang banyak, dan minuman saya itu minyak kayu manis, bukan minyak kayu manis, tepung kayu manis tepung gitu ya, yang saya rebus dengan air. Karena ada magnesium di dalam kayu manis, saudara, dan di jahe juga ada vitamin C, ada magnesium juga. Jadi kita berusaha untuk hidup sehat dari tumbuh-tumbuhan atau lemon di baris-baris gitu ya. Jadi saudara, saya terlalu percaya bahwa dengan kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan memberikan kita kemampuan, bahkan kemauan ya. Karena banyak orang nggak mau untuk melakukan hal-hal yang tadi saya bilang itu, nggak mau untuk hidup sehat. Mereka nggak mau aja melakukannya, masa bodoh aja gitu loh. Tapi ketika kita taat Tuhan, jadi iman perlu dengan ketaatan kan? Iman perlu dengan perbuatan. Nah, karena kita punya iman, maka iman kita itu harus sejalan dengan perbuatan kita. Kita diberikan kemauan sama Tuhan untuk hidup sehat. Kita diberikan kemauan sama Tuhan untuk bayar harga sedikit, bikin ramuan dan sebagainya. Tapi karena apa? Kita menghargai tubuh bait suci Allah, yaitu tubuh kita, karena dengan tubuh ini kita melayani Tuhan. Amin. Iblis tuh maunya tuh menghajar kita, memberikan kita kelelahan, capek, nggak tidur, pelayanan sana sini sampai tubuh kita nggak sehat. Kita nggak mau mati muda toh, begitu. Jadi jangan kita mati karena nggak hikmat. Terkonfirmasi, Bu. Saya kemarin pas saya lagi doa, Roh Tuhan bicara perjamuan kudus, Bu, dan saya udah kasih tahu teman-teman dan saudara saya. Makasih, Bu, videonya, saya sangat terberkati. Amin. Saya minta sebanyak saudara bisa ketemu orang, disebar di ini ya, kita manfaatkan sekarang karena waktu-waktunya singkat, kayak semacam tuh ada kayak percepatan gitu loh. Saya terlalu percaya sebelum perjamuan kudus berakhir, sebelum Passover terjadi gitu ya, lewat gitu,
akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang lakukan di dunia saat ini, saudara. Terutama di Jakarta, orang-orang bergelimpangan. Kenapa hari ini? Nah, makanya saya nangis, saudara, waktu saya ngelihat itu. Saya bergetar. Aduh Tuhan, saya belum sempat nih bikin video. Saya lagi masih mau ini bikin makanan-makanan apa nih buat besok, buat seder gitu ya, buat ngajar.